Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Adam Bonsai. Pemirsa seni rupa dimanapun berada, pemirsa pencinta seni rupa dimanapun berada, pencinta seni rupa drawing Indonesia, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari satu apapun. Amin. Dalam segmen drawing kali ini, saya akan mengangkat tema dengan pulpen warung kita mampu berkarya yang luar biasa. Mengapa saya pilih segmen drawing pen? Dalam seni rupa, tentu kita tahu tidak ada batasan, tidak ada sekat, tidak ada satu pemaksaan bahwa berkarya seni rupa drawing itu harus menggunakan alat tertentu atau medium tertentu atau media tertentu. Jadi dalam seni rupa, media atau alat atau apapun tidak ada batasan, bebas. Dan ingat, dalam seni rupa yang ditanya itu hasil akhir. Hasil akhir kita, karya kita, itu yang dibutuhkan seni rupa dan itu yang dituntut oleh seni rupa. Baiklah, sesuai tema dengan pulpen warung kita mampu berkarya luar biasa. Tentunya sebelum kita berkarya, seperti karya-karya yang lain, tentunya kita persiapan dulu. Apa sih persiapan-persiapan yang harus dipersiapkan dalam berkarya dengan pulpen akan menghasilkan karya luar biasa. Lebih baik kita bekerja atau berkarya di tempat yang bersih seperti meja bersih, suasana bersih, atau bila perlu pakai topi supaya rambut kita ini tetap terjaga, tidak terjatuh, atau pakai masker bila perlu, siapa tahu kita bersin dan lain-lain, jadi tetap terjaga. Nah, kemudian bila perlu selalu ada sarung tangan, ya kan, sarung tangan gitu. Kenapa uraian tadi, hal-hal itu kita harus siapkan dalam berkarya drawing? Karena kita apa? Karena kita berhadapan dengan apa? Dengan media kita, kertas. Anda bayangkan di luar dugaan kalau gara-gara rambut belum nyampo seumpama ini, ya kan, terus jatuh mengotori, aduh kusek-kusek, akan kacau, gitu ya kan. Begitu juga yang lain, mama sikut bisa saja karena kotor pegang. Jadi kita benar-benar berhadapan dengan sebuah media kertas dan berisiko kalau kita teledor berisiko. Maka kertas yang kita hadapi ini akan terkontaminasi oleh kotoran, baik oleh kotoran luar ataupun kotoran dari diri kita sendiri. Maka sebelum berkarya drawing, persiapkan dulu hal-hal yang mungkin akan menggagalkan susah payah karya kita. Nah, dalam dalam tema dengan pulpen warung kita berkarya hebat, apa saja yang kita butuhin? Satu, tentunya pulpen. Pulpen ini tidak lebih dari 5.000, bisa beli di mana saja, merek apa saja, yang penting pulpen. Kemudian apalagi? Kemudian tentunya medium kertas. Kertas apa aja, ya. Kertas apa aja, tidak ada aturan, mau kertas HPS, mau kertas ya macam-macam kertas, kertas buku gambar atau
yang mungkin ada yang lebih bagus, Canson segala macam, itu bebas, tidak ada satu keharusan bahwa kertas tertentu. Dalam berkarya drawing itu bebas, dalam seni rupa bebas kan. Kemudian selain pen atau bahasa lokalnya pulpen ya kan, terus pulpen warung nih, terus kertas, kita juga siapin tisu. Kemudian ya kalau memang kita perlu sketch awal, mungkin boleh juga pakai pensil yang ya jangan yang tebel lah, yang HB ya, yang kecil ya, yang transparan gitu. Untuk apa? Untuk sketch. Kalau yang membutuhkan sketch, lebih baiknya tidak menggunakan sketch, karena itu kita akan lebih keren dan tidak ada unsur penghapusan dalam karya kita. Jadi semakin kita karya kita semakin tidak menghapus, tidak menggunakan sketch awal dengan pensil yang akhirnya nanti dihapus-hapus juga, otomatis kita menjaga keperawanan karya kita benar-benar ori dan tidak tersentuh selain oleh pen satu-satunya. Baiklah, terus kenapa saya membahas ini? Karena dalam era sekarang cenderung orang banyak kesibukan dan lain-lain. Mungkin ya bisa saja karena kesibukan yang luar biasa, untuk melukis itu butuh waktu yang lama, butuh waktu yang berulang-ulang mungkin. Tapi dengan drawing bisa dilakukan di kantor atau dimanapun, selama itu ada tempat yang memenuhi syarat untuk berkarya ya kan. Soal bagaimana kita menentukan tempat itu, yaitu tadi poinnya, jangan sampai kertas kita selama awal kita berkarya sampai akhir kita berkarya itu terkontaminasi oleh kotoran. Dan kalaupun tidak kelar, usahakan karya kita yang belum kelar ini disimpan benar-benar terjaga dari kotoran-kotoran. Semuanya tergantung kepada kita mengkondisikannya, kapan, dimana kita siap action melakukan drawing. Jadi setelah alat-alat tadi, persiapan semua tadi, baru kita eksekusi. Nah, seperti gambar saya ini, saya menggambar anak packing ini ya, anak packing itu sekitar tahun 2016 kalau nggak salah. 2016 saya melukis, kebetulan saya lagi jaga di sebuah warung saya ya kan. Kemudian saya daripada nungguin kasir, akhirnya saya melukis, dan wah, amazing itu menurut saya ya kan. Nah, maka pengalaman ini saya bagikan kepada teman-teman sekalian, pencinta seni rupa, pencinta drawing tentunya, dengan pen drawing. Nah, pada gambar ini ada teknik. Saya bukan tidak boleh menggunakan sketch. Saya tidak menggunakan sketch. Artinya saya tidak menggunakan pensil lebih dahulu ketika menggambar ini. Jadi saya berpikir keras. Saya amati dulu objek saya amati betul-betul mana bagian mana yang harus saya dahulukan, dan mana yang pakai garis, supaya untuk titik menentukan. Saya tentukan di sini, menentukan di titik mata. Nah, titik mata, kemudian habis titik mata, habis saya mata, ya kan, habis mata dua-duanya. Terus untuk lighting, kilauan bola mata itu saya tinggalin dulu. Saya lebih fokus kepada bentuk garis mata aja, garis mata saja. Kemudian saya memulai arsir itu dari yang gelap dulu, seperti bagian ini, tas ini, terus ke bawah. Ingat, kenapa kita harus menggunakan tisu ya. Jadi sifatnya
pen, apalagi pulpen murah gitu ya kan. Betul, ketika dipakai pertama lancar, kita pakai di di sini kita lancar ya kan, lancar. Tapi kadangkala tidak ada jaminan, tidak blobor, resiko. Nah, blobor dalam dalam drawing seperti yang kita hari ini bahas itu sangat kita tidak mengharapkan blobor. Karena apa? Kita sedang membahas teknik drawing pen on white paper, ya kan, jadi pulpen di atas kertas. Nah, untuk menjaga kejernihan, keperawanan ini tidak terkontaminasi oleh kotoran apapun termasuk ini, harus kita jaga dari awal. Caranya bagaimana? Saya selalu saya bersihkan dulu, baru saya arsir, saya gores segala macam, selalu begitu. Bukan saya tidak percaya, karena sifat ini sewaktu-waktu blobor. Bayangkan ketika Anda sudah berkarya setengah jadi, hancur gara-gara blobor. Ingat, kita bukan watercolor ya, bukan cat air, kita bukan main cat air, ini beda genre. Jadi genre tertentu ada yang menghendaki blobor, genre tertentu seperti ini kita tidak menghendaki, ya kan gitu. Jadi berbeda-beda, jadi beda-beda nilainya begitu. Kenapa? Dengan semuanya kita adakan seperti tempat yang sesuai, tempat yang bersih, bila perlu pakai topi, pakai masker, nggak ada salahnya kok. Maka atau pakai sarung tangan, atau setiap sikut itu dikasih kertas atau tisu atau apa. Tujuannya cuma satu kok, menjaga karya kita yang boleh capek-capek dari awal sampai akhir, supaya tetap bersih, dan itu yang kita inginkan. Jadi, sudah kita minimal menggunakan cuma pen. Bayangkan kalau kena keringat kita, atau kena kotoran kita, atau itu seumpama rambut belum nyampo tiba-tiba jatuh, akan ada minyak mengandung minyak. Nah, itu akan merusak. Nah, soal di gambar ini, soal kalau memang belum mampu menggunakan menggunakan sketch dengan pensil tipis boleh, tapi kali ini saya memang tidak menggunakan, dan saya terbiasa tidak menggunakan sketch dalam berkarya apapun. Yaitu itu kan prinsip saya, tapi saya tidak memprovokasi, tidak bebas. Ini keenakan saya saja. Keenakan saya kalau ketika menggambar apapun saya itu tidak menggunakan sketch. Tidak menggunakan dengan, kalau menurut saya kalau pakai sketch itu dibatasi gitu. Dan kemudian apalagi kalau ini kertas putih, bekas hapusannya itu kan mengganggu keperawanan, atau bahasa yang bagusnya originalitas kita, karya kita kan gitu. Nah, itu artinya ya, tapi untuk kalau memang yang baru menekuni drawing dengan cara yang seperti gambar saya ini, ya bolehlah awal-awal menggunakan sketch, nggak apa-apa, step by step. Yang penting poinnya tetap kita selama berkarya perlakukan medium kita, kertas ini, bersih dari awal sampai akhir. Nah, kemudian setelah main itu, saya di karya ini setelah main main gelap, saya arsir. Dan ingat, satu karya drawing itu kita juga dituntut piawai, kapan menekan ujung pen, kapan buang, kapan nekan, kapan buang. Karena memang kita itu nilainya. Jadi kemudian kehati-hatian kita, arsir kita. Kalau seperti karya saya ini memang yang soft ya, jadi harus super pelan-pelan. Kapan kita menekan, kapan kita buang. Jadi memulai dari yang gelap-gelap, terus baru ke terang gitu. Ya kalau memang ada yang harus pakai garis seperti
bagian moncongnya dan lain-lain ya gunakan garis seperlunya gitu. Tapi jangan berlebihan. Kalau menggunakan garis berlebihan itu malah nggak sok lagi ya, nggak aduhai lagi gitu. Jadi menurut saya ini menurut saya, jadi saya sudah bisa membuktikan bahwa dengan pulpen warung saya berkarya yang luar biasa gitu. Walaupun menurut versi saya, semua kita kembalikan kepada teman-teman. Nah, silakan tips dari saya, drawing on white paper itu bisa dicoba oleh pemula, oleh adik-adik yang masih di bangku SD mungkin, atau di SMP, SMA gitu ya. Boleh mencoba teknik yang saya lempar ini di ruang saya ini. Jadi mudah-mudahan tips drawing ini dengan pulpen warung menjadi berkarya yang luar biasa, bermanfaat, memberi inspirasi kepada seluruh insan seni rupa di Indonesia. Terima kasih. Saya Adam Bonsai mengingatkan, menghimbau jangan lupa like, share, subscribe di channel saya. Cukup sekian tema kali ini, tema dengan pulpen warung, kita berkarya luar biasa. Nanti kita bertemu lagi di segmen atau di topik berikutnya di channel yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.